Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah di dalam kesempatan pada hari ini pemirsa, saya akan mencoba untuk membahas ataupun membagikan sebuah tata cara, yaitu cara menyalurkan ataupun cara memanfaatkan energi kita ini yang ada di dalam tubuh kita ini untuk media untuk pengobatan, media untuk membuka aura, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di sini yang saya akan bahas untuk media pengobatan, media untuk membuka aura, dan media untuk menangani pasien-pasien yang mungkin kesurupan ataupun terkena gangguan penyakit yang non medis, memakai teknik olah pernafasan dan dikolaborasikan dengan doa. Cara ngolahnya gimana dan tata cara kerjanya bagaimana? Karena di sini masih banyak yang kurang paham ataupun kurang tahu mengenai teknik pernafasan kita ini yang kita gunakan ataupun kita kolaborasikan dengan doa, yang akhirnya nanti akan menimbulkan sesuatu energi yang sangat kuat sekali untuk menangani mungkin yang penyakit yang non medis, menangani orang yang kesurupan, menangani untuk membuka aura dan sebagainya. Karena teknik ini tidak harus mempunyai tenaga dalam yang aktif, karena untuk tenaga dalam yang tidak aktif pun akan reaksi ketika Anda praktekkan dengan tata cara ini. Ya, untuk kalian semua yang ingin mempelajari untuk dunia pengobatan, untuk menetralisir orang yang kesurupan dengan media teknik pernapasan kita saja yang kita kolaborasikan dengan doa. Ya, di sini akan saya jelaskan tata caranya, cara penggunaannya bagaimana. Apakah saya ini bisa? Saya ini kan tidak punya tenaga dalam yang aktif. Apakah bisa? Bisa. Karena untuk mengobati orang kesurupan, membuka aura, ya, pakai teknik pernafasan kita yang dikolaborasikan dengan doa, tanpa harus kita mempunyai tenaga dalam yang aktif. Tenaga dalam yang tidak aktif pun insya Allah akan bisa. Ya, kalian jangan khawatir, jangan berkecil hati, karena tata cara ini boleh dilakukan dan boleh dipraktekkan oleh orang siapa saja, ya, tanpa harus mempunyai tenaga dalam yang aktif. Saya akan kasih contoh seumpamanya untuk pengobatan, ya, pengobatan non medis memakai teknik pernapasan kita yang kita kolaborasikan dengan doa. Seumpamanya kalian mengobati penyakit santet, ya, penyakit santet. Jadi untuk tata cara kerjanya seperti ini. Sebelum kalian mengobati, usahakan Anda bersolat. Solat 2 rakaat solat sunnah. Sabit solat sunnah 2 rakaat, kalian boleh bertawasul terlebih dahulu jika sempat. Jika tidak sempat, kalian bertawasul kirim Fatihah kepada pasien dan orang tua dan diri kita. Ya. Jadi, jika sudah, Anda boleh pegang pasien. Tanyakan kepada pasien bagian mana yang dirasa sakit ataupun tidak nyaman. Seumpamanya di bagian ubun-ubun. Ini seandainya seumpamanya. Di bagian ubun-ubun yang dirasa tidak nyaman ataupun yang dirasa tidak enak. Lalu julurkan tangan kanan Anda, ya, tempelkan di sebelah sini, ya, tempelkan, jangan bersentuhan, ya, jangan bersentuhan seperti ini. Lalu kalian membaca ayatan yang mungkin menurut Anda ini bisa mengobati, ya. Saya di sini akan saya bagikan untuk tekniknya. Semuanya kalian pertama-tama membaca ta'awud,
Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sampai dengan selesai. Habis itu kalian membaca surat An-Nas ya 1 kali, Al-Falaq 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali, ayat kursi 1 kali ya, sholawat Nabi 1 kali ya. Habis itu kalian membaca ayatan yang menurut Anda ini bisa untuk mengobati. Kalau saya di sini mengobati santet itu biasa memakai Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi la yadkhulu ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ini saya biasa membaca ayatan ini 7 kali tahan nafas ya. Ketika tangan kita taruh di sini, kita bacakan ayat tersebut. Yang pertama ta'awud ya, sambil nafas biasa saja ta'awud, lalu kita membaca An-Nas. Habis An-Nas Al-Fatihah Al-Fatihah, Al-Falaq, lalu Al-Ikhlas, ayat kursi, sholawat Nabi. Nah, habis itu kalian membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahilladzi la yadkhulu ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. 7 kali tahan nafas ya. Jika sudah, hembuskan nafas kalian ya, hembuskan nafas kalian, lalu kalian niatkan, ya Allah, atas izin dan kuasamu hamba mohon izin minta karomah, kayak gitu ya. Atas lantaran doa-doa ini saya minta karomahnya untuk mengobati penyakit ataupun ingin menarik penyakit yang ada di dalam tubuhnya, titik-titik nama pasien, bin, titik-titik nama orang tua. Habis itu tariklah nafas Anda dalam-dalam melalui hidung, lalu genggam ya, sambil diusap ke belakang ya, tarik ke bawah dari ubun-ubun, tarik ke bawah ya, jangan ditarik, jangan dibuang ke atas, tapi kita tarik ke bawah ya, untuk menetralisirnya seperti itu. Jadi seperti itu, tarik nafas dalam-dalam, lalu tarik ke bawah sambil kita membaca Bismillahilladzi la yadkhulu ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Terus aja baca sambil tarik set ke bawah. Jika sudah sampai ke bawah, tarik nafas lagi, tarik sampai ke bawah. Begitu sampai di bawah, baru kita buang nafasnya, tarik lagi sampai ke bawah lagi. Begitu sampai di bawah, buang. Ini caranya untuk memanfaatkan energi penafasan kita untuk dalam dunia pengobatan ya. Jika untuk membuka aura ya, membuka aura, pegang titik sebelah sini sambil dibacakan ayatan yang menurut kalian ini bisa untuk membuka aura. Sambil pegang, sambil baca, tahan nafas ya. Sama di sini, sama di sini. Karena ketika kita ingin membuka aura seseorang, pertama kali yang kita pegang adalah bagian kening ya, bagian alis, bagian sebelah sini, terus bagian dagu. Ini tata caranya untuk memakai teknik pernafasan. Jadi ketika kita pegang keningnya seperti ini, lalu kita bacakan doa sambil kita tahan nafas. Begitu sudah diucapkan, lalu hembuskan nafas Anda pelan-pelan. Begitu juga yang di alis. Tempel tangan kita, lalu bacakan lafadznya yang menurut kalian ini bisa membuka aura. Ketika sudah dibaca ya, tahan nafas, lalu buang nafasnya sambil tangan kita diusapkan seperti ini. Begitu juga di sini, begitu juga di dagu. Ini tata caranya seperti ini. Dan kalau untuk mengobati orang kesurupan pun sama ya. Kalau kita pakai teknik pernapasan sama seperti cara yang pertama, yang ke satu tadi ya. Jika kita ingin memakai teknik pernapasan yang permainan sugesti seperti mementalkan jarak jauh ya, mengobati orang kesurupan tetapi kita lewat jarak jauh ya, caranya sama. Ketika kita membaca ayatan yang mungkin bisa untuk mengobati orang kesurupan, kita semuanya baca ayat kursi ya. Kita baca ayat kursi,
seperti biasa, tidak usah tahan nafas, ya. Tapi ketika kita sudah selesai membaca ayat kursi, lalu kita niatkan, ya Allah, atas izin dan kuasa-Mu, atas lantaran doa ini hamba mohon wasilah dan karomahnya, ya, bertujuan untuk mengobati si titik-titik nama pasien bin siapa, biar supaya jin ataupun setan yang ada di dalam tubuhnya ini pergi. Seperti itu niatkannya. Lalu tarik nafas. Ketika kita melontarkan, ya, melontarkan lewat jarak, ya, tidak bersentuhan. Ketika kita menarik nafas, Allah, kita mengucapkan kalimat Allah, ya, insya Allah akan ada efek. Karena cara ini boleh dipraktekkan dan boleh dipelajari oleh siapa saja, ya, meskipun tenaga dalamnya tidak aktif. Karena untuk mengobati orang kesurupan ini tidak harus memakai tenaga dalam yang aktif untuk mementalkan ataupun untuk mendorong jin tersebut lewat jarak tanpa kita bersentuhan. Kuncinya adalah yakin, ya, dan percaya. Itu saja. Jika kita tidak yakin dan tidak percaya, maka hasil pun akan sia-sia. Seperti itu. Jadi ketika kita sudah membaca ayat kursi, sudah diniatkan untuk menetralisir ataupun untuk mengobati apapun itu, sudah diniatkan semuanya, ya, kita tidak mau bersentuhan semuanya untuk lewat dari jarak, kita tarik nafas. Ketika kita melontarkan, kita yang dipakai adalah pernafasan perut, Allah, seperti ini, ya. Jadi Allah, perut kita yang digentakkan, seperti itu, ya. Jadi Allah, ya, begitu nafas keluar dihentakkan Allah, seperti itu. Mudah-mudahan di dalam pembahasan video ini bisa menambah wawasan, ya pemirsa, untuk diri kita, diri Anda, dan orang lain. Karena berbagi ilmu ini adalah sebagai amal jariah buat kalian yang ingin mempelajarinya. Saya mohon maaf pemirsa jika ada kesalahan maupun dari kata-kata yang mungkin disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya Ngukan Channel pamit mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.